Yadkhulu fiha, dan termasuk di dalam kebanggaan-kebanggaan kita itu, kesombongan kita itu, bukan hanya ilmu, juga termasuk al-karamat al-hisiyah, kesaktian-kesaktian kamu juga sama, menimbulkan rasa sombong. Ya iya, itu al-karamat, kesaktian. Katayaran fil hawa, seperti bisa terbang di udara. Wal masya 'alal ma, bisa melaku sedurang banyu. Itu kan semacam kesaktian. Fal wuquf ma'dzalika, kita bangga merasa puas dengan kesaktian itu, juga min asyadil hujub, juga merupakan tabir yang tebal juga pada akhirnya. Malah tidak kenal Allah juga pada akhirnya orang sakti. Ya, walidzalika qala ba'duhum, atas dasar itulah maka sebagian para ahli sufi berkomentar, asyaddu hijaban 'anillah, hijab tabir yang paling tebal dari pengenalan Allah itu al-ulama, para ulama itu tabirnya tebal banget tuh, nggak kenal Allah itu dengan kesombongan keilmuannya ini. Tsummal ubad, kemudian juga orang yang para ahli ibadah. Yang dikiranya kamu semakin ahli sholat, ahli puasa, ahli zikir, tidak sombong juga. Tsumma zuhad, orang yang berpola hidup sederhana, orang yang sederhana, yang miskin, yang nggak suka dunia, nggak cinta dunia, juga sama, bisa menimbulkan kesombongan juga, menjadi hijab juga. Bangga dengan kemiskinannya. Nah, apa saya juga nggak bangga dengan, karena saya tidak punya rumah, saya punya sawah. Bisa saja kan saya bangga juga. Akulah orang zuhud. Ya, liku-likunya itu terlalu ini, makanya ketahui peta Jakarta bisa dibaca seminggu. Peta spiritual beli 20 tahun masih sering terjebak. Bukan persoalan yang mudah seperti itu. Di samping bahasanya pengantarnya memang sulit. Iya, istilahnya kan baku. Begitu kita salah memahaminya ya salah kabeh. Makanya saya itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa berpuluh-puluh tahun saya pengen belajar benar, masih durung bener bah. Itu persoalannya, kita sering terjebak lagi. Kalau bukan karena pertolongan Allah mah sulit. Al ulama, tsumma al ubad, tsumma zuhad. Ini juga orang-orang yang tabirnya tebal sekali, tidak kenal Allah. Fasubhana man hajabal ulama'a bi'ilmihin an ma'lumihi. Maka maha suci Allah yang telah menghijabi para ulama dengan ilmunya, sehingga mereka tidak kenal dengan yang mempunyai ilmu. Wal ubada bi'ibadatihim, maha suci Allah yang telah menghijab para ahli ibadah biibadatihim, karena kegiatan ibadah mereka sampai tidak kenal dengan Tuhannya, an ma'budihim wasalihina bisalahim, dan maha suci Allah yang telah menghijabi orang-orang saleh bisalahim, dengan kesolehan mereka, an muslihihim, dari Allah yang memberikan kesolehan kepada mereka. Wallahu min wara'i dzalika kullih, dan Allah dari di belakang itu semuanya. Wa fi dzalika yaqul Asy-Syistri rahimallahu taala, taqayyada bil aham, engkau mengikat dirimu dengan lamunan-lamunanmu, dengan hayalan-hayalanmu. Engkau terikat dengan imajinasi-imajinasimu. Iya. Lamma tadakhalat 'alaika, ketika bertubi-tubi lamunan itu masuk ke dalam dirimu. Wa nurul akli, padahal cahaya akal, aurasaka sijna, akan menyebabkan engkau masuk penjara, mewariskan kamu dengan penjara. Lamunanmu yang membelenggu kamu cerdas, ya semakin engkau merasa terpenjara juga. Wahim tabi anwarin fahimna usuluha, dan engkau berkeinginan untuk mencari sinar-sinar. Fahimna usulaha, kami mengerti dasar-dasarnya. Dari mana asalnya sinar? Wambamba'aha, dan dari mana munculnya sinar, sumber sinar. Min aina kana, dari mana datangnya sumber sinar itu? Famahimna, kami juga masih tidak mengerti. Waqad tahjubul anwaru lil abdi, terkadang juga sinar itu menghijab, ya, membentengi, mentirai, sebagai tirai, ya, menghijabi seorang hamba. Mislama tubaidu min izlami nafsin hawat digna, seperti halnya juga kegelapan jiwa menjauhkan seseorang karena jiwanya menyimpan dendam. Orang kalau menyimpan dendam gelap gulita semuanya, semakin jauh. Yang ada hanya terdorong ingin bagaimana memuaskan dendamnya, yang ingin mencilakakan orang lain lagi. Itulah kira-kira wa hikmatu wujudil anwar al-hissi wal ghair dzulmaniyah taqtiyatun wa sitrun li anwaris sarair batniyah. Hikmah adanya sinar-sinar fisik dan benda-benda yang ada di alam semesta ini yang berupa benda-benda kegelapan adalah untuk menutupi dan untuk membentengi,
untuk mengcovery sinar-sinar rahasia yang batin. Jadi ini semuanya benda-benda yang kita lihat, kemegahan, kekayaan, keilmuan, ya, peribadatan, seremoni-seremoni, jasa-jasa, pengalaman-pengalaman, pengaruh dan sebagainya, itu semuanya memang dicipta oleh Allah untuk menutupi rahasia sinar yang sesungguhnya, supaya engkau ada dinamika untuk mencari kebenaran. Paham dukun? Iya, jadi dinamikanya itu yang perlu kita gali, dinamika Islam itu sendiri, supaya kita menjadi manusia yang produktif. Iya, yang bisa memberikan pengabdian menuju kemakmuran, menuju kepada supremasi hukum, menuju kedamaian, bukan hanya berbuat sendiri-sendiri, tidak. Dinamika kehidupan menjadi satu kajian penting bagi kita ini semuanya. Karena agama itu sangat dinamis sekali. Dengan agama orang jadi maju, bukan jadi mundur. Gimana sih? Kalau dengan beragama mundur ya berarti persepsi yang salah. Masa orang beragama jadi mundur?